Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa tuliskan barakallah di kolom komentar ya, karena hidup ini penuh berkah dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dimulai. Raka duduk di ruang tamu rumah kecilnya yang kini terasa terlalu sunyi. Udara malam menusuk tulang, tetapi dia tidak peduli. Surat-surat tagihan berserakan di meja, seperti tumpukan pengingat atas kegagalannya. Dalam hati, dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Investasi bodoh itu menghancurkan semuanya. Usaha yang sudah ia bangun bertahun-tahun, rasa percaya diri, bahkan pernikahannya. Dari dalam kamar, suara bantingan pintu terdengar. Naya, anak perempuannya yang baru kelas 4 SD, muncul dengan wajah marah. Matanya merah, entah karena habis menangis atau karena terlalu lama menahan rasa benci. Ayah, panggilnya, suaranya serak. Kenapa sih ibu kayak gitu? Kenapa dia ninggalin kita cuman buat si Leonardo itu? Raka menghela napas panjang. Dia memandang Naya yang berdiri dengan tangan mengepal, masih mengenakan seragam sekolahnya. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini acak-acakan. Aku nggak tahu, nak, jawab Raka pelan, mencoba menenangkan meski dadanya sendiri terasa sesak. Mungkin ibu punya alasan sendiri. Alasan? Naya memotong dengan nada penuh emosi. Dia itu ibu paling brengsek sedunia. Orang tua macam apa? Yang meninggalkan anaknya cuma demi jadi peliharaan pria kaya? Aku benci dia, ayah. Aku sumpahi dia sengsara. Naya. Raka terkejut mendengar kata-kata kasar yang keluar dari mulut putrinya. Ia tahu Naya marah, tapi ia tidak pernah menyangka Naya akan sekeras itu. Enggak baik ngomong seperti itu. Dia tetap ibumu. Ibu? Naya tertawa sinis, matanya berkilat tajam. Ibu yang mana? Yang ninggalin aku? Yang lebih milih hidup mewah daripada kita? Aku nggak butuh ibu seperti itu. Raka tidak bisa menjawab. Kata-kata Naya seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia tahu Naya sedang terluka, dan jujur saja, ia pun merasakan hal yang sama. Tapi sebagai ayah, dia harus terlihat tegar. Beberapa jam sebelumnya, Raka menyaksikan langsung bagaimana Dinda mengemasi barang-barangnya. Tidak ada keributan besar, hanya pernyataan dingin dari Dinda yang terasa seperti petir di siang bolong. Raka, katanya sambil memasukkan gaun-gaun mahalnya ke koper. Aku nggak bisa terus begini. Aku butuh hidup yang lebih baik. Dan kamu tahu, kan, Leonardo bisa memberiku semua itu. Dinda tolong, Raka memohon, berdiri di ambang pintu kamar mereka. Aku tahu aku salah, aku gagal, tapi aku akan bangkit. Beri aku waktu, kita bisa lewati ini bersama. Dinda berhenti sejenak, memandang Raka dengan tatapan dingin yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kamu nggak ngerti, Raka. Aku sudah capek hidup susah. Aku butuh jaminan, bukan mimpi-mimpi kosong. Tapi kita punya Naya, bisik Raka, suaranya bergetar. Dia butuh ibunya. Dinda tertawa kecil, nada suaranya penuh sinisme. Naya punya kamu. Aku yakin kamu bisa urus dia sendiri. Aku nggak cocok jadi ibu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang bisa Raka bayangkan. Ia tidak pernah menyangka perempuan yang pernah ia cintai sedalam itu bisa berubah menjadi seseorang yang begitu asing. Pintu depan berbunyi pelan, tanda Dinda benar-benar telah pergi. Raka menatapnya pergi dengan perasaan kosong, sementara Naya berlari ke kamarnya, menangis terseduh-seduh. Ia ingin mengejar, ingin menarik Dinda kembali, tapi apa gunanya? Ia tahu Dinda sudah membuat keputusan. Sekarang hanya ada dia dan Naya, dan Raka tidak tahu bagaimana harus memulai dari awal. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Naya sering mengunci diri di kamar.
menolak berbicara kecuali untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap Dinda. Di sekolah, gurunya bahkan mengirim pesan kepada Raka, mengabarkan bahwa Naya terlihat murung dan sulit fokus. "Aku benci sekolah," keluh Naya suatu malam. "Teman-temanku bilang kalau ibu ninggalin kita karena ayah bangkrut. Mereka ngetawain aku." Raka merasakan dadanya sesak lagi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Naya, dengar, ayah tahu ini berat. Tapi ayah janji, kita akan melewati ini bersama. Ayah akan kerja lebih keras, dan suatu saat nanti, kita akan punya kehidupan yang lebih baik." Naya memandang Raka dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kenapa harus ibu yang ninggalin? Dia nggak sayang aku lagi, ya?" Raka menarik Naya ke dalam pelukannya, membiarkannya menangis di dada. "Ibu sayang kamu, Nak. Dia hanya bingung." "Tidak," Naya berkata pelan tapi tegas. "Dia enggak bingung, dia cuma egois." Meski sulit, Raka mulai mencoba bangkit. Ia menjual mobilnya yang tersisa dan membeli sepeda motor bekas untuk menghemat biaya. Dia juga mulai mencari pekerjaan serabutan, dari mengantar barang hingga menjadi tukang ojek online. Semua ia lakukan demi Naya, demi menunjukkan bahwa mereka masih bisa bertahan meski tanpa Dinda. Namun, Naya tetap merasa sulit menerima kenyataan. Ia sering bertanya pada Raka tentang alasan sebenarnya Dinda pergi. Apakah karena mereka tidak punya uang? Atau karena dia sebagai anak tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Raka merasa lebih bersalah, meskipun ia tahu ini bukan salah Naya. Suatu malam saat mereka makan malam sederhana, nasi dan tahu goreng, Naya memandang Raka dengan tatapan serius. "Ayah," katanya pelan, "aku mau ayah janji sesuatu." "Apa, Nak?" "Janji kalau ayah nggak akan pernah ninggalin aku kayak ibu." Raka merasakan hatinya mencair. Ia memegang tangan kecil Naya dengan lembut. "Aku janji, Naya. Aku enggak akan pernah ninggalin kamu. Kamu adalah alasan ayah bertahan." Naya mengangguk, meski matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. "Aku percaya, ayah. Dan suatu hari nanti, aku pengen lihat kita bisa lebih baik dari mereka. Aku pengen buktiin ke ibu kalau dia salah ninggalin kita." Kata-kata itu mengejutkan Raka. Ia tidak menyangka putri kecilnya memiliki semangat seperti itu, meskipun dibungkus dalam kemarahan. Dalam hati, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tahu mereka masih punya satu sama lain. Malam itu, Raka terjaga hingga larut, memikirkan masa depan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi melihat Naya, ia merasa mendapatkan kekuatan baru. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Bukan demi balas dendam pada Dinda, tetapi demi Naya, anak perempuan yang menjadi cahaya terakhir dalam hidupnya. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kita pasti bisa, Naya, ayah janji." Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi Raka sudah berada di dapur, mempersiapkan sarapan sederhana untuk Naya sebelum ia berangkat sekolah. Tangan Raka gemetar saat menuang minyak goreng ke wajan. Mungkin karena kelelahan setelah bekerja seharian kemarin, atau mungkin juga karena beban pikirannya yang tak kunjung reda. Ia hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Dari mengantar paket hingga menjadi supir ojek online, semuanya ia lakukan tanpa henti demi memenuhi kebutuhan mereka. Suara, langkah kaki kecil mengalihkan perhatiannya. Naya muncul dari kamar, masih mengenakan piyama bergambar unicorn kesukaannya. Wajahnya terlihat kusut dan matanya sembab. Raka tahu Naya tidak banyak tidur semalam. "Selamat pagi, ayah," sapa Naya pelan, suaranya lemah. "Selamat pagi, Naya. Aku bikin telur ceplok sama nasi goreng ya. Nggak apa-apa, kan?" Naya mengangguk sambil duduk di kursi makan. Ia mengamati ayahnya yang sibuk di dapur dengan tatapan kosong. Dalam hati, ia merasa kasihan pada ayahnya yang harus bekerja keras sendirian. Tapi Naya juga merasa marah, terutama pada ibunya yang meninggalkan mereka begitu saja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Saat sarapan selesai, Raka duduk di depan Naya sambil menyodorkan piring berisi nasi goreng. "Makan yang banyak ya."
Hari ini ada acara di sekolah, kan? Naya mengangguk lagi, tapi tidak ada semangat di wajahnya. Raka mencoba mencairkan suasana. Ayah nanti jemput kamu lebih awal ya. Kita bisa makan bakso bareng sepulang acara. Enggak. Usah ayah, aku cuma mau pulang cepet. Nada bicara Naya terdengar dingin, dan Raka memilih untuk tidak memaksa. Hari itu terasa panjang bagi Raka. Setelah mengantar barang ke beberapa pelanggan, ia segera menuju sekolah Naya untuk menghadiri acara yang diadakan setiap tahun. Sekolah Naya sedang merayakan hari keluarga, acara yang biasanya dipenuhi dengan orang tua dan anak-anak yang saling berbagi momen kebahagiaan. Tapi bagi Raka, ini hanya pengingat betapa berbeda hidup mereka sekarang. Ketika Raka tiba di aula sekolah, ia melihat banyak keluarga berkumpul, tertawa, dan berfoto bersama. Ia memaksa dirinya untuk tetap tersenyum, meski hatinya terasa berat. Naya berdiri di sudut aula, tampak canggung di tengah teman-temannya yang sibuk dengan orang tua masing-masing. Naya, panggil Raka sambil melambaikan tangan. Naya menoleh, dan meskipun ia berusaha tersenyum, Raka bisa melihat rasa tidak nyaman di wajahnya. Sudah lama nunggu, nak? Tanya Raka, mencoba mencairkan suasana. Tidak, jawab Naya singkat. Ia tidak ingin mengeluh, tapi di dalam hatinya ia merasa sedih melihat teman-temannya memiliki keluarga yang lengkap. Dia hanya punya Raka, dan meskipun ia mencintai ayahnya, ia tetap merasa ada yang hilang. Tiba-tiba, suasana di aula berubah. Semua orang menoleh ke arah pintu masuk. Dinda muncul bersama Leonardo, tampil penuh gaya dengan pakaian mewah dan aksesori yang mencolok. Wajah Dinda berseri-seri, seperti ingin menunjukkan kepada dunia betapa sempurna hidupnya sekarang. Raka yang sedang berdiri di samping Naya langsung merasa tenggorokannya kering. Ia tidak menyangka Dinda akan datang ke acara ini, apalagi dengan Leonardo. Ibu? Naya hampir berteriak. Matanya melebar, penuh dengan kemarahan yang sudah lama ia pendam. Ia tidak percaya ibunya berani muncul di sini setelah semua yang terjadi. Dinda, seolah tidak menyadari ketegangan di sekitar, melambai ke arah beberapa orang tua murid yang dikenalnya. Oh, halo Bu Ratna. Sudah lama ya kita nggak ketemu, katanya dengan suara yang dibuat-buat ceria. Leonardo berdiri di belakangnya, terlihat seperti patung mahal dengan senyum dinginnya. Naya menggigit bibirnya, menahan gejolak emosinya, tapi saat Dinda mendekat ke arahnya dan mencoba berbicara, Naya tidak bisa lagi menahan diri. Ngapain ibu kesini, ha? Teriak Naya, suaranya menggema di aula. Semua orang langsung berhenti bicara dan memandang mereka. Dinda terlihat kaget, tapi ia segera memasang senyum palsu. Naya, sayang, ibu cuma mau lihat kamu. Kamu kan anak ibu. Anak ibu? Naya tertawa sinis, air mata mulai menggenang di matanya. Ibu pikir aku peduli siapa ibu sekarang? Ibu cuma perempuan yang lebih peduli uang daripada anak sendiri. Raka mencoba menghentikan Naya. Naya, jangan seperti itu. Ini bukan tempatnya. Tapi dia memang begitu, ayah. Potong Naya dengan mata memerah. Ibu ninggalin kita cuma karena kita nggak punya uang. Dia lebih milih hidup enak sama pria itu daripada sama aku. Dinda terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangka Naya akan berbicara sekeras itu, apalagi di depan banyak orang. Leonardo yang berdiri di sampingnya hanya mengangkat alis, tampak tidak peduli dengan situasi. Raka merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin melindungi Naya, tapi ia juga tidak ingin mempermalukan Dinda di depan umum. Meskipun ia tahu Dinda pantas mendapatkannya. Naya, kata Raka akhirnya, suaranya lemah. Sudah cukup. Tidak, ayah. Naya menoleh ke Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah cukup sabar. Aku enggak mau lagi berpura-pura. Dia bukan ibuku lagi. Tanpa menunggu jawaban, Naya berlari keluar dari aula. Raka ingin mengejarnya, tetapi ia merasa kakinya seperti tertanam di lantai. Ia menatap Dinda, berharap ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan penyesalan. Tapi Dinda hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Raka, kata Dinda akhirnya, suaranya pelan.
Aku enggak bermaksud membuat kekacauan. Raka mengangkat tangannya, menghentikan Dinda berbicara. Sudahlah Dinda, kamu sudah membuat pilihanmu. Jangan buat semuanya, jadi lebih sulit untuk Naya. Di luar aula, Raka menemukan Naya duduk di bangku taman sekolah, wajahnya basah oleh air mata. Ia mendekati putrinya dengan hati-hati, takut memperburuk suasana. Naya, katanya lembut sambil duduk di sebelahnya. Aku tahu ini berat buat kamu, tapi kamu harus belajar mengendalikan emosi kamu. Aku enggak peduli, Ayah, jawab Naya tanpa menoleh. Aku benci dia. Aku benci dia karena dia ninggalin kita. Dan aku benci dia karena dia berpura-pura peduli padaku. Raka merasa hatinya hancur melihat betapa dalam luka yang dirasakan anaknya. Ia ingin mengatakan sesuatu yang bisa meredakan rasa sakit Naya, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu mau marah, marahlah padaku, kata Raka akhirnya. Aku yang gagal. Aku yang membuat hidup kita jadi seperti ini. Tapi Dinda, dia tetap ibu kamu, Naya. Naya menoleh ke Raka dengan wajah penuh air mata. Tapi dia enggak bertindak seperti ibu, Ayah. Dia bahkan enggak peduli sama aku. Raka tidak bisa membantah. Ia tahu Naya benar, tapi ia juga tahu kebencian tidak akan membawa kebaikan untuk Naya. Ayah enggak akan memaksa kamu untuk memaafkan ibu, kata Raka akhirnya. Tapi ayah mau kamu tahu satu hal. Kita harus kuat, Naya. Kita enggak bisa terus-menerus hidup dalam kemarahan. Naya tidak menjawab, tetapi ia menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit tenang. Dan bagi Raka, itu sudah cukup untuk saat ini. Namun, malam itu, saat Raka sedang memeriksa tagihan-tagihan yang belum terbayar, ia menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan pernah ajari anak kita membenci aku, Raka." Raka menghela napas panjang. Ia tahu pesan itu dari Dinda, tapi ia memilih untuk tidak membalas. Baginya, Dinda telah membuat pilihan, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Yang paling penting sekarang adalah Naya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Dinda, menghancurkan putri kecilnya lagi. Pagi itu, Raka terbangun dengan perasaan berbeda. Sudah lama ia tidak merasakan semangat seperti ini, meski kehidupannya masih jauh dari kata mudah. Setelah kejadian di sekolah Naya, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya terpuruk. Bukan hanya karena Naya membutuhkan ayah yang kuat, tetapi juga karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa mereka bisa bangkit tanpa Dinda. Raka duduk di meja makan kecil mereka, ditemani secangkir kopi yang hampir dingin. Di hadapannya ada buku catatan dan pulpen, barang sederhana yang ia gunakan untuk mencatat ide-ide bisnis yang sempat muncul di kepalanya selama beberapa hari terakhir. Pikiran tentang memulai sesuatu yang baru terus mengganggunya, tetapi ia tahu risiko itu besar. Namun ada satu ide yang terus melekat, makanan beku sehat. Kenapa enggak coba aja? Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Suara langkah kaki kecil menginterupsi pikirannya. Naya muncul dari kamarnya, mengenakan piyama favoritnya, dan membawa boneka beruang yang sudah mulai usang. Ia mengucek matanya sebelum memandang ayahnya yang sibuk mencoret-coret buku catatan. "Ayah lagi ngapain?" tanya Naya. Suaranya serak karena baru bangun. Raka tersenyum kecil dan menepuk kursi di sampingnya. "Sini duduk, ayah mau cerita sesuatu." Naya menyeret kursinya dengan malas dan duduk di sebelah Raka. "Cerita apa?" "Ayah lagi mikirin ide bisnis baru," jawab Raka, menunjuk buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan. "Ayah mau coba bikin makanan beku sehat. Makanan yang praktis tapi tetap bergizi." Naya mengerutkan dahi, mencoba memahami apa yang dimaksud ayahnya. "Kayak nugget gitu, Ayah?" "Iya, tapi lebih sehat. Nugget dari sayuran atau daging ayam tanpa lemak. Terus ada juga sup atau lauk lain yang tinggal dipanasin. Gimana menurut kamu?" Naya tersenyum kecil, matanya mulai berbinar. "Aku suka, Ayah.
aku bisa bantu kan? Ya tentu saja, kata Raka sambil mengacak rambut Naya. Tapi kamu harus tetap utamakan sekolah, ya. Tenang aja, jawab Naya sambil tersenyum. Tapi ayah, kita harus buktikan sesuatu. Buktikan apa? Naya menatap ayahnya dengan serius. Wajahnya yang polos kini terlihat jauh lebih dewasa dari usianya. Kita buktikan kalau kita bisa bikin ibu menyesal. Kita tunjukkan kalau hidup kita lebih hebat tanpa dia. Raka terdiam, kata-kata Naya terasa seperti cambukan sekaligus dorongan. Ia tahu Naya masih terluka, tetapi ia juga tahu semangat putrinya bisa menjadi bahan bakar bagi mereka untuk maju. 2 minggu kemudian, Raka mulai mempersiapkan semuanya. Ia menggunakan sisa tabungannya untuk membeli bahan-bahan makanan, alat vakum sealer, dan beberapa kemasan plastik yang sederhana tetapi fungsional. Dengan bantuan Naya, ia mencoba berbagai resep di dapur kecil mereka. Dari nugget sayur, bakso, ayam, hingga sup beku, mereka menghabiskan hampir setiap malam untuk bereksperimen. Naya, meskipun baru kelas 4 SD, terbukti menjadi asisten yang luar biasa. Ia mencatat setiap perubahan resep dengan rapi di buku catatan, bahkan memberi nama pada produk mereka. Ayah, kalau nugget ini kita kasih nama Nagi Happy, gimana? Biar orang-orang tahu kalau ini bikin bahagia, usul Naya sambil menunjukkan tulisan tangannya. Raka tertawa kecil, merasa terhibur oleh antusiasme Naya. Nama yang bagus, nak. Kita pakai itu. Hari pertama produksi mereka adalah kekacauan total. Raka hampir membakar 1 batch nugget, sementara Naya menjatuhkan adonan ke lantai. Tetapi alih-alih frustrasi, mereka justru tertawa bersama. Di tengah tawa itu, Raka menyadari sesuatu. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah cara mereka menyembuhkan luka. Cara mereka membangun kembali hidup mereka. Setelah produk-produk mereka siap, tantangan berikutnya adalah menjualnya. Raka memutuskan untuk memulai dari hal kecil, menawarkan makanan beku mereka kepada tetangga dan teman-temannya. Ia membuat poster sederhana yang ia cetak di warnet, lalu membagikannya ke lingkungan sekitar. Naya juga tidak kalah semangat. Ia membawa brosur ke sekolah dan memberikan kepada ibu-ibu teman sekelasnya. Ini makanan buatan ayahku, sehat dan enak. Kalau mau coba, bisa pesan ke aku, katanya dengan penuh percaya diri. Awalnya, pesanan datang perlahan. 1 atau 2 orang mencoba nugget mereka dan beberapa orang memesan bakso ayam. Tapi dari mulut ke mulut, nama produk mereka mulai dikenal. Raka dan Naya bekerja keras setiap malam, mengemas pesanan dengan penuh hati-hati dan memastikan semuanya sampai ke pelanggan dengan sempurna. Suatu malam, saat mereka sedang mengepak pesanan, Naya memandang ayahnya dengan senyum lebar. Ayah, lihat deh. Kita udah punya banyak pelanggan sekarang. Iya nak, jawab Raka sambil tersenyum. Tapi ini baru permulaan. Kita masih harus kerja keras. Naya mengangguk dengan penuh semangat. Aku nggak sabar lihat kita sukses, ayah. Nanti kalau kita kaya, aku mau beli rumah yang lebih besar buat kita. Raka merasa hatinya hangat mendengar kata-kata Naya. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi melihat semangat putrinya membuat semua usaha ini terasa layak. Namun, jalan menuju kebangkitan tidak selalu mulus. Ada malam-malam di mana Raka merasa lelah dan hampir menyerah. Ada hari-hari di mana pesanan datang terlambat atau pelanggan mengeluh tentang rasa makanan. Tapi setiap kali Raka merasa putus asa, ia melihat Naya. Melihat senyum di wajah putrinya, yang kini kembali ceria membuatnya sadar bahwa ia tidak boleh menyerah. Suatu malam, saat mereka selesai mengepak pesanan terakhir, Naya duduk di lantai, dapur sambil memegang boneka beruangnya. Ayah, katanya pelan, aku bangga sama ayah. Raka tertegun mendengar kata-kata itu. Ia berlutut di samping Naya dan memeluknya erat. Ayah juga bangga sama kamu, nak. Kamu anak yang luar biasa. Ayah tahu kenapa aku bantu ayah? Tanya Naya tiba-tiba. Kenapa? Karena aku mau kita bahagia lagi. Aku mau kita tunjukin ke ibu kalau kita nggak butuh dia untuk hidup bahagia. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Naya lebih erat
berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan segalanya untuk memastikan mereka bisa bangkit. Beberapa bulan kemudian, bisnis mereka mulai berkembang. Raka berhasil menjalin kerja sama dengan warung dan minimarket kecil di sekitar lingkungan mereka. Produk-produk makanan beku mereka mulai dikenal dan pendapatan mereka perlahan meningkat. Dengan uang yang ia kumpulkan, Raka membeli peralatan yang lebih baik dan memperbaiki dapur mereka yang sudah tua. Di sekolah, Naya juga mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Teman-temannya yang dulu mengejeknya kini mulai memuji usahanya. Ia merasa bangga bisa membantu ayahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski begitu, di balik semua kemajuan ini, Raka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ia masih harus membangun bisnis mereka lebih jauh. Dan ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa Dinda mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi untuk sekarang, ia memilih untuk fokus pada satu hal, masa depan mereka. Masa depan yang ia bangun bersama Naya dengan cinta, kerja keras, dan harapan. "Ayah," kata Naya suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, tetapi kini terasa lebih hangat. "Kita udah hebat ya." Raka tersenyum dan merangkul putrinya. "Kita baru mulai, Nak, tapi ayah janji kita akan terus maju, bersama-sama." Matahari baru saja terbit ketika Raka memeriksa stok produk di dapur kecilnya. Hari itu ia dan Naya mendapatkan pesanan besar dari salah satu minimarket lokal, sebuah pencapaian yang ia syukuri. Perlahan tapi pasti, bisnis makanan beku sehat yang mereka mulai dari nol mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Namun, keberhasilan kecil ini juga mendatangkan masalah yang tidak ia duga sebelumnya. Raka baru saja selesai mengepak beberapa nugget dan bakso ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan alis sedikit berkerut, ia mengangkat panggilan itu. "Halo, dengan Raka, pemilik Nagi Happy?" "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Raka sopan. Suara di ujung telepon terdengar ragu. "Pak Raka, saya mau tanya soal produk Anda." "Benar ya katanya produk Anda tidak higienis? Ada yang bilang kalau proses pembuatannya di tempat yang kotor." Raka tertegun. "Maaf Bu, itu tidak benar. Saya pastikan semua proses produksi kami mematuhi standar kebersihan. Kami bahkan selalu memeriksa kualitas bahan baku." "Tapi saya dengar dari teman saya, katanya produk Anda pernah bikin pelanggan sakit perut." Klik. Sambungan terputus sebelum Raka sempat menjawab lebih lanjut. Ia memandangi ponselnya dengan bingung. Siapa yang menyebarkan rumor seperti itu? Beberapa hari kemudian, Raka mulai merasakan dampak dari rumor tersebut. Pesanan dari beberapa pelanggan setianya tiba-tiba berkurang, sementara warung yang biasanya membeli dalam jumlah besar kini enggan untuk restock. Ketika ia bertanya alasannya, mereka hanya memberikan jawaban yang sama. Katanya ada yang bilang, "Produk Bapak enggak higienis," kata salah satu pemilik warung dengan nada tidak enak. "Maaf ya Pak, saya cuma mau hati-hati. Soalnya kalau ada apa-apa, nanti pelanggan saya yang komplain." Raka mencoba menjelaskan bahwa itu hanya rumor tak berdasar, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Ia merasa frustrasi, tapi ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Di tempat lain, Leonardo duduk di ruang kerjanya yang mewah sambil menyesap segelas anggur merah. Ia memandang layar laptopnya dengan puas. Di hadapannya terbuka sebuah forum lokal tempat ia menyebarkan rumor tentang produk Raka. "Dia pikir dia bisa bangkit dan membuatku terlihat bodoh?" gumam Leonardo sambil tersenyum sinis. "Kita lihat saja seberapa lama dia bisa bertahan." Dinda yang duduk di sofa di sudut ruangan memandang Leonardo dengan ragu. Sejak rumor itu mulai menyebar, ia sudah mendengar banyak cerita tentang bisnis kecil Raka yang terancam. Meski ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan urusannya lagi, hatinya tetap merasa tidak tenang. "Kamu yakin ini perlu, Leo?" tanya Dinda akhirnya. Suaranya pelan. Leonardo menoleh, wajahnya berubah dingin. "Kenapa? Kamu merasa kasihan pada dia? Dia hanya pria gagal yang mencoba bangkit dari lumpur." "Tapi ini bukan caranya," balas Dinda. Suaranya bergetar. "Dia enggak pernah mengganggu kita.
Kenapa kamu harus lakukan ini? Leonardo mendekati Dinda, menatapnya dengan tajam. Dinda, dengar. Kalau Raka berhasil bangkit, itu akan jadi penghinaan buatku. Orang-orang akan berpikir aku mencuri istrinya dari seorang pria yang lebih baik, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu mengerti? Dinda mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mulai mempertanyakan pilihannya meskipun gengsinya terlalu besar untuk mengakuinya. Di rumah, Naya sedang membantu Raka mengepak pesanan ketika salah satu pelanggan mereka menelepon untuk membatalkan pesanan besar. Raka meletakkan ponselnya dengan wajah suram. Naya yang memperhatikan itu langsung tahu ada yang tidak beres. "Ayah, kenapa?" tanya Naya, menghentikan kegiatannya. "Pesanan kita dibatalkan lagi," jawab Raka. Suaranya lesu. "Ayah enggak tahu siapa yang menyebarkan rumor tentang kita, tapi ini mulai menghancurkan bisnis kita." Naya menggigit bibirnya, merasa marah sekaligus tidak berdaya. Siapa sih yang berani-beraninya melakukan ini? Ayah enggak pernah nyakitin siapapun. Raka hanya menggeleng. "Ayah juga enggak tahu, Nak. Tapi kita harus tetap kuat. Ayah enggak mau kita menyerah begitu saja." Naya mengepalkan tangan. Matanya menyala penuh semangat. "Ayah, kita nggak boleh kalah. Kalau mereka mau main kotor, kita tunjukin kalau kita lebih baik dari mereka." Raka tersenyum kecil. Ia merasa bangga melihat semangat putrinya, meskipun ia tahu situasinya jauh dari mudah. Hari berikutnya, Dinda datang ke sekolah Naya tanpa memberitahu siapapun. Ia berdiri di sudut halaman, memperhatikan Naya yang sedang bermain dengan teman-temannya. Ada rasa bersalah yang menggelayut di hatinya, tapi ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Naya tiba-tiba melihat ke arah Dinda. Wajahnya langsung berubah dingin. Ia meninggalkan teman-temannya dan berjalan mendekati ibunya dengan langkah cepat. "Apa yang ibu lakukan di sini?" tanya Naya tajam. "Ibu cuma mau melihat kamu, Naya," jawab Dinda pelan. "Ibu kangen." "Kangen?" Naya tertawa sinis. "Setelah semua yang ibu lakukan, ibu masih punya muka untuk bilang kangen." "Naya, dengar dulu." "Tidak," potong Naya. "Aku nggak mau dengar alasan. Ibu tahu ibu salah, tapi terlalu sombong untuk minta maaf. Dasar pengecut, tidak usah kembali, aku tidak butuh ibu." Kata-kata itu menusuk hati Dinda, tetapi ia tidak bisa menyalahkan Naya. Ia tahu semua ini adalah akibat dari keputusannya sendiri. Namun, mendengar kebencian di suara anaknya membuatnya merasa hancur. Naya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dinda yang berdiri terpaku. Di dalam hatinya, Dinda tahu ia harus membuat keputusan. Tapi apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Sementara itu, Raka terus berusaha membersihkan nama baik bisnisnya. Ia mulai memposting video di media sosial, menunjukkan proses produksi di dapur mereka yang bersih dan teratur. Ia juga meminta testimoni dari pelanggan setianya untuk membuktikan bahwa produk mereka aman dan berkualitas. Pelan tapi pasti, upaya Raka mulai membuahkan hasil. Beberapa pelanggan yang sempat ragu mulai kembali memesan, dan komentar positif mulai memenuhi halaman media sosial mereka. Namun, Raka tahu bahwa ancaman dari Leonardo belum selesai. Suatu malam, Raka mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi ancaman. "Berhenti sekarang, atau bisnis kecilmu akan kuhancurkan sepenuhnya." Raka membaca pesan itu dengan tenang, meskipun hatinya bergolak. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu, dan ia tahu bahwa ini hanya awal dari konflik yang lebih besar, tapi ia tidak akan mundur. Dengan tenang, Raka membalas pesan itu. "Coba saja, aku tidak akan menyerah." Ia menutup ponselnya dan memandang Naya yang sedang tertidur di sofa, memeluk boneka beruangnya. Dalam hati, ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi putrinya dan membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. "Ini belum selesai," gumam Raka pelan. "Tapi aku siap." Pagi itu, Naya sedang duduk di sudut ruang tamu kecil mereka sambil memainkan ponselnya. Raka mengira putrinya hanya sedang bermain game
atau menonton video seperti anak-anak seusianya. Tapi, Naya punya rencana lain. Ia sudah lama memikirkan bagaimana caranya membantu bisnis ayahnya lebih berkembang. Ia tahu, dengan kekuatan media sosial, mereka bisa menjangkau lebih banyak orang. Setelah selesai mengecek pesanan yang harus dikirim hari itu, Raka melihat Naya sibuk mengetik di ponselnya sambil tersenyum-senyum kecil. "Naya, kamu ngapain di sana? Jangan lupa nanti bantu ayah ngepak pesanan ya," kata Raka sambil tersenyum kecil. "Iya, ayah. Aku lagi bikin sesuatu kok. Tenang aja," jawab Naya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Raka hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak tahu bahwa putrinya yang baru kelas 4 SD itu sedang merancang sesuatu yang akan mengubah bisnis mereka selamanya. Naya sudah lama menyukai TikTok. Ia sering membuat video iseng yang hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini, ia merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ia melihat bagaimana Leonardo dan ibunya terus memamerkan gaya hidup mewah mereka di media sosial, sementara banyak orang yang sebenarnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu membuatnya merasa kesal. Namun, daripada terus marah, Naya memutuskan untuk menyalurkan emosinya dengan cara kreatif. Naya mulai merekam video promosi untuk produk makanan beku mereka. Dengan menggunakan gaya yang lucu dan relatable, ia menampilkan produk-produk mereka sambil meledek gaya hidup mewah yang sering ia lihat di media sosial. "Hei, kalian yang sok-sokan makan di restoran mahal, tahu nggak sih kalau makanan sehat itu nggak harus mahal?" kata Naya di salah satu videonya. Ia menunjuk ke kamera sambil memegang kotak nugget buatan ayahnya. "Ini nih, makanan sehat untuk rakyat, bukan untuk yang hidup sok kaya." Ia mengedit video itu dengan efek-efek lucu dan menambahkan musik yang sedang trending. Dalam waktu beberapa jam, video itu selesai dan siap diunggah. Dengan penuh percaya diri, Naya menekan tombol upload. "Aku yakin ini bakal sukses," gumamnya sambil tersenyum. Keesokan paginya, Naya terbangun karena suara notifikasi ponselnya yang terus berbunyi. Ia mengucek matanya dan membuka layar ponselnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat video TikTok-nya telah ditonton ratusan ribu kali dalam semalam. Komentar-komentar positif terus berdatangan, banyak yang memuji keberaniannya dan merasa terhibur oleh leluconnya. "Naya, kamu bangun telat," seru Raka dari dapur. "Ayo, sarapan dulu." Naya langsung berlari ke dapur sambil membawa ponselnya. "Ayah, lihat ini." Ia menunjukkan videonya kepada Raka yang sedang sibuk memasak. Raka mengerutkan kening, bingung. "Apa? Ini?" "Video TikTok, ayah. Aku bikin promosi untuk produk kita dan sekarang viral," jawab Naya dengan penuh semangat. Raka menatap layar ponsel Naya, membaca komentar-komentar yang memuji video tersebut. Ada yang menulis, "Ini makanan yang aku cari selama ini, sehat dan murah, mau beli." Dan, "Lucu banget videonya, aku jadi penasaran sama produknya. Naya, ini luar biasa," kata Raka akhirnya. "Kamu benar-benar hebat." Naya tersenyum lebar. "Ayah, kita pasti bisa sukses. Ini baru awal." Dalam waktu beberapa hari, pesanan untuk produk mereka meningkat drastis. Telepon Raka hampir tidak pernah berhenti berdering. Pelanggan dari berbagai kota mulai memesan nugget, bakso, dan sup beku mereka. Bahkan ada beberapa toko kelontong yang tertarik untuk menjadi distributor. "Naya, kamu benar-benar penyelamat ayah," kata Raka suatu malam sambil memandang tumpukan pesanan yang harus mereka kirim keesokan harinya. "Bukan aku aja, ayah. Ini kerja keras kita berdua," balas Naya sambil tersenyum. Tapi di balik keberhasilan, mereka, ada seseorang yang tidak senang melihat kesuksesan itu. Leonardo, yang merasa terusik oleh popularitas video Naya, mulai merasakan ancaman nyata terhadap reputasinya. Sebagai pria yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, Leonardo tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang anak kecil bisa mencuri sorotan darinya. Di rumah mewahnya, Leonardo duduk di depan layar laptop, membaca artikel tentang Naya dan bisnis kecil mereka yang sedang naik daun. Ia mendengus kesal. "Ini tidak bisa dibiarkan," katanya pada dirinya sendiri. "Aku harus menghentikan mereka sebelum mereka semakin besar kepala."
Leonardo mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan bisnis Raka. Ia menghubungi beberapa orang yang ia kenal, mencoba mencari cara untuk menghancurkan reputasi mereka. Ia bahkan mempertimbangkan untuk melaporkan mereka ke pihak berwenang dengan tuduhan palsu. Sementara itu, Dinda yang diam-diam memperhatikan Leonardo mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa yang dilakukan Leonardo salah, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Ia mulai merasa ragu dengan pilihannya selama ini. Apakah semua kemewahan ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus ia bayar? Di sisi lain, Naya semakin dikenal di media sosial sebagai anak kecil yang berani melawan kemewahan. Video-videonya yang mengangkat kehidupan rakyat biasa dengan gaya humor terus menjadi viral. Ia bahkan mendapatkan undangan dari beberapa acara televisi lokal untuk menceritakan kisahnya. "Ayah, aku diundang ke TV," seru Naya suatu pagi sambil menunjukkan email undangan kepada Raka. Raka terkejut sekaligus bangga. "Benar, Nak. Wah, ayah bangga sekali sama kamu." Naya memeluk ayahnya erat. "Kita harus terus maju, ayah. Kita harus buktikan kalau kita bisa sukses tanpa bantuan siapapun." Namun, tekanan dari Leonardo mulai terasa. Suatu hari, salah satu pelanggan mereka menghubungi Raka dan mengaku menerima pesan anonim yang mengatakan bahwa produk mereka berbahaya. Meskipun pelanggan itu tidak mempercayainya, Raka tahu ini adalah langkah dari Leonardo untuk menghancurkan mereka. "Kenapa ada orang yang tega melakukan ini, ayah?" tanya Naya saat mereka membahas situasi tersebut. "Karena mereka takut, Naya," jawab Raka. "Mereka tahu kita punya potensi besar, dan mereka tidak ingin kita berhasil." Naya mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita harus lebih kuat. Aku akan bikin video lagi, ayah. Kali ini lebih lucu dan lebih seru." Raka tersenyum. Ia tidak tahu dari mana Naya mendapatkan keberanian sebesar itu, tapi ia merasa bersyukur memiliki putri yang begitu luar biasa. Malam itu, Naya merekam video baru. Kali ini ia menampilkan perjuangan mereka sebagai pengusaha kecil dengan cara yang humoris, tetapi tetap menyentuh hati. Ia menutup videonya dengan kalimat yang menjadi tagline andalan mereka. "Makanan sehat untuk rakyat, bukan untuk yang hidup sok kaya." Video itu kembali menjadi viral, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, bisnis mereka tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mulai menarik perhatian dari luar kota. Raka dan Naya tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan semangat dan kerja keras, mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang ada di depan. "Ini baru awal, ayah," kata Naya sambil tersenyum lebar. "Kita pasti bisa." Langit masih gelap ketika Raka mulai bekerja di dapur kecil mereka. Pagi-pagi sekali, ia sudah menyiapkan bahan-bahan untuk produksi hari itu. Sejak bisnis mereka semakin dikenal, jadwal Raka dan Naya menjadi semakin padat. Tapi belakangan, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu distributor besar yang baru saja mereka jalin kerja sama tiba-tiba berhenti menghubungi tanpa alasan jelas. "Kenapa ya? Mereka tiba-tiba diam?" gumam Raka sambil memeriksa daftar pesanan di buku catatannya. Naya, yang sedang mencatat pesanan online di meja ruang tamu, menoleh ke arah ayahnya. "Ada apa, ayah?" "Distributor besar yang biasanya pesan dalam jumlah banyak itu. Mereka belum kasih kabar lagi. Padahal kemarin mereka bilang mau order rutin," jawab Raka sambil mengerutkan dahi. Naya berpikir sejenak. Mungkin mereka lagi sibuk, ayah. Atau ada yang coba bikin masalah lagi? Kata-kata Naya langsung membuat Raka teringat pada Leonardo. Pikiran buruk itu mulai menghantui, tapi Raka mencoba untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Beberapa hari kemudian, ketakutan Raka menjadi kenyataan. Distributor besar yang sebelumnya menjadi salah satu tulang punggung bisnis mereka mengirim pesan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan kerjasama. Alasannya, mereka mendapatkan tekanan dari pihak tertentu yang mengancam akan menghancurkan reputasi mereka jika tetap bekerja sama dengan Raka. Raka membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini ulah siapa. "Leonardo," gumamnya pelan, nada suaranya penuh kemarahan. "Ayah, ada apa?" tanya Naya, yang datang menghampiri setelah melihat wajah tegang ayahnya. Raka menyerahkan ponselnya pada Naya.
Mata Naya langsung membelalak setelah membaca pesan itu. Dia lagi? Dia nggak kapok-kapok ya? Seru Naya, marah. Ayah, kita harus lawan dia. Kita nggak boleh kalah. Raka menghela napas panjang. Ayah tahu nak, tapi ini bukan hal yang mudah. Leonardo punya kekuatan, uang, dan koneksi. Dia bisa menghancurkan kita kapan saja kalau dia mau. Tapi kita juga punya sesuatu yang dia nggak punya, ayah, kata Naya dengan tegas. Kita punya keberanian. Kita sudah melawan yang lebih berat dari ini. Jangan biarkan dia menang. Kita lawan sampai akhir. Kata-kata Naya membuat Raka tertegun. Ia menatap putrinya yang berdiri dengan wajah penuh semangat, seperti seorang pejuang kecil yang tidak takut menghadapi apapun. Dalam hatinya, Raka merasa malu pada dirinya sendiri. Jika seorang anak kecil seperti Naya bisa begitu berani, bagaimana mungkin ia sebagai ayah justru merasa ragu? Baik, kata Raka akhirnya. Kita lawan dia. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Di tempat lain, Leonardo duduk di ruang kerjanya sambil tersenyum puas. Ia baru saja mendapat kabar bahwa distributor besar yang bekerja sama dengan Raka telah membatalkan kontraknya. Bagi Leonardo, ini adalah langkah besar untuk menghentikan kebangkitan Raka. Dia pikir bisa melawan aku? Gumam Leonardo sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Aku akan pastikan dia tidak akan punya ruang untuk bernapas. Namun di ruangan yang sama, Dinda duduk dengan wajah lesu. Sejak awal, ia sudah merasa tidak nyaman dengan cara Leonardo menghadapi Raka. Ia tahu Raka bukan orang yang sempurna, tapi ia juga tahu bahwa Raka adalah pria yang bekerja keras untuk keluarganya. Sekarang, melihat Leonardo menghancurkan usaha kecil Raka hanya karena ego, Dinda mulai merasa jijik. Kamu yakin ini perlu, Leo? Tanya Dinda pelan. Leonardo menoleh ke arahnya dengan ekspresi dingin. Kenapa kamu selalu mempertanyakan aku, Dinda? Aku melakukannya untuk menjaga reputasi kita. Kalau dia sukses, itu akan mempermalukan aku. Tapi dia nggak pernah ganggu kita, balas Dinda. Kamu menghancurkan hidupnya hanya karena dia mencoba bangkit. Apa itu yang disebut menjaga reputasi? Leonardo mendengus. Dinda, kamu terlalu emosional. Ini hanya bisnis. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa pergi. Kata-kata Leonardo terasa seperti tamparan bagi Dinda. Selama ini, ia berpikir bahwa hubungannya dengan Leonardo didasarkan pada cinta dan saling pengertian. Tapi kini, ia mulai menyadari bahwa ia hanyalah alat bagi Leonardo untuk menaikkan status sosialnya. Di sisi lain, Raka dan Naya mulai menyusun strategi untuk melawan balik. Mereka memutuskan untuk fokus pada pelanggan langsung melalui media sosial, mengesampingkan kerjasama dengan distributor besar untuk sementara waktu. Naya kembali menggunakan kreativitasnya di TikTok, membuat video-video promosi yang semakin lucu dan menarik. Salah satu videonya menunjukkan bagaimana mereka memproduksi makanan beku dengan standar kebersihan yang ketat. Dengan gaya ceria, Naya memandu penonton melalui proses produksi, sambil sesekali menambahkan lelucon khasnya. Ini, ya, cara bikin nugget sehat. Enggak ada drama, enggak ada kemewahan, cuman makanan enak untuk kalian yang butuh gizi, kata Naya di videonya. Video itu langsung viral. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jumlah pesanan yang masuk meningkat drastis. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang menyatakan dukungan mereka secara terbuka di kolom komentar. Keren banget Naya, semangat terus ya. Jangan biarkan siapapun menjatuhkan kalian, tulis salah satu komentar. Melihat dukungan itu, Raka merasa semangatnya kembali. Ia tahu, selama mereka memiliki pelanggan yang percaya pada mereka masih punya peluang untuk bertahan. Namun, tekanan dari Leonardo tidak berhenti. Beberapa kali, Raka menerima ancaman anonim yang mengintimidasi. Bahkan ada yang mencoba membuat laporan palsu tentang bisnis mereka. Tapi Raka tetap tegar, berkat dukungan dari Naya. Ayah, jangan takut, kata Naya suatu malam. Kalau mereka mau main kotor, kita buktikan kalau kita bisa menang dengan cara yang jujur. Raka tersenyum dan mengangguk. Kamu benar, Naya. Kita tidak perlu turun ke level mereka. Kita akan tunjukkan
bahwa kita bisa menang dengan cara kita sendiri. Sementara itu, hubungan Dinda dan Leonardo semakin memburuk. Dinda mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bahagia bersama Leonardo. Pria itu hanya peduli pada dirinya sendiri dan obsesinya untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Dinda merasa seperti boneka yang dipamerkan, bukan seorang istri yang dicintai. Suatu malam, Dinda mencoba berbicara dengan Leonardo. "Leo, aku merasa kita semakin jauh," kata Dinda dengan hati-hati. Leonardo tidak mengalihkan pandangannya dari layar laptopnya. "Jangan mulai drama, Dinda. Aku sibuk." "Aku serius, Leo," balas Dinda, suaranya mulai bergetar. "Kamu berubah. Kamu tidak pernah peduli pada aku lagi." Leonardo menutup laptopnya dan menatap Dinda dengan dingin. "Kalau kamu tidak suka, kamu tahu." "Pintunya ada di mana?" Dinda terdiam. Ia tidak pernah merasa serendah ini sebelumnya, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Perlawanan Raka dan Naya akhirnya mulai menunjukkan hasil. Dengan dukungan pelanggan dan kreativitas mereka di media sosial, bisnis mereka kembali stabil. Bahkan, ada beberapa distributor kecil yang mulai tertarik untuk bekerja sama, meskipun ancaman dari Leonardo masih mengintai. "Ini semua berkat kamu, Naya," kata Raka suatu malam sambil memeluk putrinya. "Ayah tidak tahu harus bagaimana kalau kamu tidak ada." Naya tersenyum lebar. "Kita ini tim, Ayah. Kita pasti bisa hadapi semuanya. Leonardo boleh saja punya uang, tapi kita punya semangat." Raka mengangguk. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi ia percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi apapun. Dan di tempat lain, Dinda mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus memilih antara bertahan dalam hubungan yang kosong atau berjuang untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Babak baru dalam hidup mereka semua akan segera dimulai. Pagi itu, Raka berdiri di depan pintu kaca besar sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Mengenakan kemeja putih yang rapi dan dasi yang jarang ia kenakan, ia merasa gugup namun penuh harapan. Hari itu adalah pertemuan penting dengan seorang investor besar yang tertarik dengan bisnis makanan beku sehat yang ia jalankan bersama Naya. Bagi Raka, ini bukan sekadar kesempatan. Ini adalah momen untuk mengubah hidup mereka. Naya berdiri di samping Raka, mengenakan gaun sederhana namun manis, dengan rambutnya yang diikat rapi. Meskipun usianya masih kecil, ia tampak percaya diri. Dalam beberapa bulan terakhir, Naya telah menjadi wajah dari bisnis mereka di media sosial, dan banyak orang terinspirasi oleh keberanian serta kecerdasannya. "Ayah, jangan gugup. Kita pasti bisa," kata Naya sambil memegang tangan ayahnya. Raka tersenyum kecil, menggenggam tangan putrinya, erat. "Ayah tahu, Nak. Terima kasih sudah selalu ada untuk Ayah." Pertemuan itu berjalan lebih baik dari yang mereka harapkan. Investor, seorang pengusaha muda bernama Reza, terkesan dengan presentasi Raka dan Naya. Reza bukan hanya melihat potensi bisnis mereka, tetapi juga terinspirasi oleh cerita perjuangan mereka. "Saya suka visi kalian," kata Reza sambil tersenyum. "Saya percaya makanan sehat yang terjangkau adalah masa depan. Saya ingin membantu kalian memperluas bisnis ini ke tingkat yang lebih besar." Raka hampir tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Dengan bantuan Reza, mereka kini memiliki modal yang cukup untuk memulai ekspansi besar-besaran. Mereka mulai membangun fasilitas produksi yang lebih besar, mempekerjakan lebih banyak karyawan, dan memperluas jaringan distribusi mereka ke seluruh kota. Sementara itu, Leonardo mengalami masa-masa sulit. Skandal internal di perusahaannya mulai terungkap, termasuk laporan tentang penyalahgunaan dana dan intimidasi terhadap mitra bisnis. Reputasi Leonardo yang selama ini ia jaga dengan susah payah mulai runtuh. Beberapa klien besarnya memutuskan kontrak, dan media lokal mulai memberitakan masalah yang ia hadapi. Di rumah mewahnya, Leonardo semakin sering kehilangan kendali. Ia melampiaskan frustrasinya pada siapa saja, termasuk Dinda. Hubungan mereka, yang selama ini hanya berdasarkan status sosial, kini benar-benar diambang kehancuran. "Ini semua salah kamu," teriak Leonardo suatu malam,
membanting gelas ke lantai. Kalau saja kamu tidak terus-terusan meragukan aku, ini tidak akan terjadi. Dinda yang duduk di sofa hanya bisa menunduk. Ia merasa hampa, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia telah meninggalkan Raka dan Naya demi kehidupan yang ia pikir lebih baik, hanya untuk menemukan bahwa semuanya hanyalah fata morgana. Beberapa bulan kemudian, Raka dan Naya mengadakan acara peluncuran besar untuk memperkenalkan produk baru mereka. Acara itu diadakan di sebuah aula besar yang penuh dengan tamu undangan, termasuk mitra bisnis, media, dan pelanggan setia. Naya, dengan semangat yang khas, memimpin presentasi di depan semua orang. "Terima kasih sudah mendukung kami selama ini," kata Naya dengan senyum lebar. "Kami percaya bahwa makanan sehat tidak harus mahal, dan kami ingin terus membawa perubahan positif untuk semua orang." Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Raka berdiri di samping Naya, merasa bangga sekaligus terharu melihat sejauh mana mereka telah melangkah. Namun, di tengah keramaian, sosok yang tidak terduga muncul. Dinda, dengan wajah yang terlihat lelah dan putus asa, berdiri di dekat pintu, masuk. Beberapa tamu melirik ke arahnya dengan penasaran, sementara Raka dan Naya sama-sama terkejut melihat kehadirannya. Dinda berjalan perlahan mendekati mereka, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Wajahnya penuh dengan penyesalan, dan air matanya mulai menggenang. "Raka, Naya," suaranya bergetar. "Aku salah. Aku tahu aku telah mengecewakan kalian. Aku cuma manusia, aku hanya ingin hidup lebih baik. Tapi aku sadar, aku meninggalkan hal terbaik dalam hidupku. Bolehkah aku kembali ke hidup kalian?" Raka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia melihat Naya, yang berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Sebelum Raka sempat menjawab, Naya maju selangkah, memandang ibunya dengan tatapan tajam. "Ibu pikir ini drama?" kata Naya. Suaranya tegas dan penuh emosi. "Ibu meninggalkan kami karena mengira hidup mewah itu segalanya. Dan sekarang, setelah hidup ibu hancur, ibu datang ke sini meminta kami menerimamu kembali?" "Naya, ibu minta maaf," balas Dinda sambil menahan tangis. "Ibu sadar ibu salah. Aku tahu aku tidak pantas, tapi tolong beri ibu kesempatan." "Tidak," potong Naya dengan tegas. "Aku tidak butuh ibu, dan ayah juga tidak butuh ibu. Pergilah kembali ke pria kaya ibu itu. Kami baik-baik saja tanpa ibu." Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, terkejut oleh keberanian Naya. Dinda berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Air matanya mulai mengalir, tapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak untuk memaksa. "Naya," bisiknya pelan. Raka akhirnya melangkah, maju meletakkan tangan di bahu Naya. Ia menatap Dinda dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Dinda, kamu benar. Semua orang bisa membuat kesalahan. Tapi yang kamu lakukan lebih dari sekadar kesalahan. Kamu meninggalkan keluarga ini di saat kami paling membutuhkanmu. Sekarang kami sudah belajar untuk hidup tanpamu." Dinda menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku hanya ingin kalian tahu. Aku benar-benar menyesal." Raka tidak menjawab. Ia menggenggam tangan Naya dan membawanya menjauh, meninggalkan Dinda yang berdiri sendirian di tengah keramaian. Acara peluncuran itu berjalan sukses besar. Media memberitakan perjalanan inspiratif Raka dan Naya, dan produk baru mereka langsung laris di pasaran. Tapi lebih dari itu, Raka merasa bahwa mereka telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, melawan rasa sakit dan membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Saat mereka berjalan pulang malam itu, Naya memandang ayahnya dengan senyum lelah tapi bahagia. "Ayah, kita menang." Raka merangkul putrinya erat. "Iya nak, kita menang, dan kita tidak akan pernah melihat ke belakang lagi." Di tempat lain, Dinda duduk sendirian di kamar hotel sederhana, memandangi foto lama Raka dan Naya di ponselnya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu.
Tapi ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya, meskipun ia harus melakukannya sendiri. Dan Leonardo, ia kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Perusahaannya hancur, reputasinya rusak, dan ia ditinggalkan oleh semua orang yang pernah ia anggap teman. Dalam keheningan, ia akhirnya menyadari bahwa uang dan status tidak bisa membeli kebahagiaan. Raka dan Naya melanjutkan hidup mereka dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Ini baru awal, Ayah, kata Naya sambil tersenyum. Kita akan terus maju. Raka mengangguk, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Iya, Nak, kita akan terus maju, bersama-sama. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kesuksesan besar acara peluncuran mereka, Raka dan Naya duduk di ruang tamu kecil mereka, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suasana yang seharusnya penuh kegembiraan kini berubah menjadi penuh ketegangan. Kehadiran Dinda di acara itu kembali membuka luka lama, yang selama ini mereka coba sembuhkan. Naya duduk di lantai dengan boneka beruang favoritnya, memeluknya erat seolah boneka itu adalah satu-satunya pelindung dari kekacauan yang kembali menghantui pikirannya. Raka, di sisi lain, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin di atas meja. Ia tahu apa yang harus ia bicarakan dengan Naya, tapi kata-kata itu terasa berat. Naya, kata Raka akhirnya, memecah keheningan. Kamu tahu Ayah ingin yang terbaik untuk kamu, kan? Naya mendongak, matanya yang lelah menatap ayahnya. Aku tahu, Ayah. Tapi kalau Ayah mau ngomong soal dia, aku nggak mau dengar. Raka menghela napas panjang. Ia tahu ini akan sulit. Ayah tidak membela ibu kamu, Naya. Ayah tahu dia melakukan kesalahan besar. Tapi Ayah juga tidak ingin kamu tumbuh dengan membawa kebencian. Naya mengepalkan tangannya. Aku enggak benci dia. Ayah, aku cuma enggak peduli lagi. Dia ninggalin kita saat kita jatuh. Kalau dia peduli, dia enggak akan pergi. Orang bisa berubah, Naya. Jawab Raka dengan lembut. Kadang orang baru sadar akan kesalahannya setelah semuanya terlambat. Ayah tidak bilang kita harus menerimanya kembali seperti dulu. Tapi Ayah ingin kamu tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Itu untuk melepaskan beban di hati kamu. Ayah terlalu baik, gumam Naya. Suaranya penuh emosi. Kalau aku di posisi Ayah, aku nggak akan pernah mau kasih dia kesempatan lagi. Raka merasa seperti terjebak di antara dua sisi. Di satu sisi, ia ingin melindungi Naya dari luka yang lebih dalam. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Dinda adalah ibu dari anaknya. Meski Dinda telah membuat pilihan yang salah, Raka tahu bahwa Naya tidak seharusnya kehilangan figur seorang ibu sepenuhnya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menemui Dinda. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota. Dinda tampak gugup. Matanya yang dulu penuh kepercayaan diri, kini terlihat lelah dan suram. Raka, kata Dinda dengan suara pelan. Terima kasih sudah mau bertemu dengan aku. Raka mengangguk singkat. Ia tidak ingin basa-basi. Aku tidak kesini untuk membahas masa lalu, Dinda. Aku ingin membicarakan Naya. Dinda menunduk, menggenggam cangkir kopinya dengan erat. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan Naya. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin mencoba. Masalahnya, Naya tidak ingin kamu kembali, kata Raka jujur. Dan aku tidak bisa memaksanya, tapi aku juga tidak ingin dia tumbuh tanpa mengenal ibunya. Dinda menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Jadi apa yang kamu usulkan? Raka terdiam sejenak. Menimbang kata-katanya. Aku tidak bisa menerima kamu kembali seperti dulu, tapi aku akan memberikan kamu kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari hidup Naya, kalau dia setuju. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti datang ke acara sekolahnya, atau sekadar mengirim pesan. Tapi kamu harus sabar, Dinda. Kamu tidak bisa memaksakan apapun. Dinda mengangguk pelan. Aku akan lakukan apa saja. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku menyesal.
Ketika Raka menyampaikan keputusan itu kepada Naya di rumah, reaksinya sangat dingin. "Kenapa ayah bahkan repot-repot memberi dia kesempatan?" tanya Naya dengan nada tajam. "Dia nggak peduli sama kita waktu itu. Kenapa kita harus peduli sekarang?" "Naya, ayah tahu ini sulit untuk kamu," jawab Raka dengan lembut. "Tapi ayah tidak mau kamu membawa luka ini seumur hidup. Kamu tidak harus menerima dia sepenuhnya, tapi setidaknya beri dia kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal." Naya memalingkan wajahnya, menahan air mata. "Aku nggak butuh dia, ayah. Aku punya ayah dan itu cukup buat aku." Raka mendekati putrinya, meletakkan tangan di pundaknya. "Ayah tahu, nak. Tapi ini bukan soal dia. Ini soal kamu. Ayah hanya ingin kamu punya hati yang cukup besar untuk melepaskan rasa sakit itu. Tidak untuk dia, tapi untuk kamu sendiri." Naya tidak menjawab. Ia hanya memeluk bonekanya lebih erat, tenggelam dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Dinda mulai mencoba mendekati Naya dengan cara-cara kecil, seperti mengirim pesan atau menelepon. Tapi Naya hampir selalu mengabaikan usaha itu. Setiap kali Dinda mencoba menghubungi, Naya hanya berkata, "Aku enggak mau bicara dengannya, ayah." Namun, satu kejadian mengubah segalanya. Suatu hari, saat Naya sedang di sekolah, Dinda muncul untuk menghadiri sebuah acara kecil. Meski ia hanya berdiri di belakang ruangan, mencoba tidak menarik perhatian, kehadirannya tetap terasa oleh Naya. Setelah acara selesai, Dinda mendekati Naya dengan hati-hati. "Naya," kata Dinda pelan, "Ibu hanya ingin bilang kalau ibu bangga pada kamu. Kamu tumbuh menjadi anak yang luar biasa." Naya menatap ibunya dengan ekspresi datar. "Terima kasih, tapi aku tidak butuh pujian dari ibu." Dinda tersenyum pahit. "Aku mengerti. Ibu tidak pantas berada di sini. Tapi ibu ingin kamu tahu, ibu akan selalu ada kalau kamu butuh." Naya tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan Dinda yang berdiri sendirian. Ketika Raka mendengar cerita itu dari Naya malamnya, ia merasa sedih sekaligus bangga. Ia tahu Naya sedang melindungi hatinya, tapi ia juga melihat betapa dewasa putrinya dalam menghadapi situasi sulit ini. "Kalau ayah merasa kasihan padanya, aku nggak bisa apa-apa," kata Naya akhirnya. "Tapi aku nggak akan pura-pura kalau aku masih peduli. Aku cuma mau kita hidup bahagia, tanpa dia." Raka memeluk Naya erat. "Ayah mengerti, Naya. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu rasakan, itu tidak salah. Ayah selalu ada untuk kamu." Dinda, di sisi lain, mulai menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali tempatnya di hati Naya. Tapi ia bertekad untuk tetap mencoba, meskipun itu berarti hanya menjadi bayangan dalam hidup putrinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang memperbaiki hubungannya dengan Raka atau mendapatkan kembali kehidupan lamanya. Ini tentang memperbaiki dirinya sendiri, menjadi seseorang yang lebih baik, meskipun ia harus melakukannya sendirian. Dan untuk Raka, keputusan sulit ini telah memberinya pelajaran berharga, bahwa kadang-kadang memaafkan tidak berarti menerima, tetapi melepaskan beban untuk melangkah ke depan. Bersama Naya, ia berjanji untuk terus membangun masa depan yang cerah, tanpa lagi melihat ke belakang. Langit pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyelimuti kota. Rumah kecil yang dulu menjadi saksi perjuangan Raka dan Naya kini telah berubah menjadi rumah yang lebih besar dan nyaman. Bisnis makanan beku sehat mereka, yang dimulai dari dapur kecil, kini telah menjadi salah satu brand terkemuka di kota mereka. Tapi di balik semua keberhasilan itu, ada kisah panjang yang penuh dengan air mata, keringat, dan tekad yang luar biasa. Raka duduk di ruang kerja barunya, memeriksa laporan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan bisnis mereka. Namun, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat sulit di mana ia hampir menyerah. Ia teringat bagaimana ia dan Naya harus memulai semuanya dari nol, bagaimana mereka berjuang melawan rintangan, dan bagaimana cinta serta keberanian mereka akhirnya membawa mereka ke titik ini. "Ayah, aku selesai!" Suara Naya memecah lamunannya.
Gadis itu muncul di pintu, membawa buku catatan tebal di tangannya. Sekarang, Naya bukan lagi anak kecil kelas 4 SD yang penuh amarah dan kesedihan. Ia telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas, mandiri, dan penuh semangat. "Apa yang selesai?" tanya Raka sambil tersenyum, menutup laporan keuangannya. "Esai untuk lomba menulis di sekolah," jawab Naya dengan penuh antusias. "Aku menulis tentang perjalanan kita, Ayah. Aku ingin orang-orang tahu kalau hidup yang penuh kekacauan pun bisa jadi indah kalau kita mau berjuang." Raka tertegun. Kata-kata Naya mengingatkannya pada betapa jauh mereka telah melangkah. Ia meraih buku catatan itu dan mulai membacanya. Tulisan Naya sangat jujur dan penuh emosi, menggambarkan perjalanan mereka dengan begitu detail. Dari masa-masa sulit setelah Dinda meninggalkan mereka, hingga momen kebangkitan mereka saat bisnis mulai berkembang. "Naya," kata Raka setelah selesai membaca, "ini luar biasa. Ayah bangga sekali sama kamu." Naya tersenyum lebar. "Itu karena Ayah. Kalau Ayah enggak pernah menyerah, aku juga enggak akan pernah belajar untuk kuat." Di sisi lain kota, Dinda menjalani hidup yang jauh berbeda. Setelah Leonardo bangkrut akibat skandal finansial dan meninggalkannya tanpa apapun, Dinda terpaksa kembali ke awal. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hidupnya sekarang penuh dengan penyesalan. Setiap malam, ia memikirkan Raka dan Naya, membayangkan seperti apa hidup mereka sekarang. Dinda pernah mencoba memperbaiki hubungan dengan Naya, tetapi respons dingin putrinya membuatnya sadar bahwa ia telah kehilangan keluarganya untuk selamanya. Namun, ia tidak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, ia sering melihat foto lama mereka bertiga, merasa hampa karena tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa itu. "Hidupku penuh kesalahan," bisik Dinda pada dirinya sendiri suatu malam. "Dan aku harus hidup dengan itu." Sementara itu, Raka dan Naya terus berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Bisnis mereka kini memiliki beberapa cabang di berbagai kota, dengan puluhan karyawan yang membantu mereka memenuhi permintaan yang terus meningkat. Namun, di balik semua kesuksesan itu, mereka tetap hidup sederhana dan rendah hati. Suatu sore, mereka duduk bersama di taman belakang rumah mereka. Naya membawa segelas jus jeruk untuk dirinya dan secangkir kopi untuk Raka. "Ayah, pernah enggak Ayah pikirin soal ibu lagi?" tanya Naya tiba-tiba. Raka menatap putrinya, mencoba membaca pikirannya. Ayah kadang memikirkan dia. Bukan karena ayah rindu, tapi karena ayah ingin tahu apakah dia sudah menemukan kedamaian. Naya mengangguk pelan. "Aku juga kadang mikirin dia, tapi cuma karena aku bertanya-tanya, kenapa dia lebih memilih pergi daripada tinggal?" "Kadang, orang membuat pilihan yang salah, Naya," jawab Raka. "Dan kita tidak bisa mengontrol pilihan orang lain, tapi kita selalu punya pilihan untuk merespons, untuk bangkit, dan untuk jadi lebih baik." Naya tersenyum. "Aku setuju, Ayah. Hidup kita sudah penuh kekacauan, tapi kita bisa membuat kekacauan itu jadi indah. Aku tidak butuh ibu seperti dia. Aku cuma butuh ayah." Kata-kata itu membuat hati Raka terasa hangat. Ia merangkul putrinya dengan penuh kasih. "Ayah juga cuma butuh kamu, Naya. Kamu adalah alasan ayah terus berjuang." Tahun-tahun berlalu, dan bisnis Raka serta Naya terus berkembang. Naya, yang kini sudah remaja, mulai mengambil peran lebih besar dalam perusahaan. Ia menjadi wajah dari brand mereka, memimpin kampanye media sosial yang kreatif dan inspiratif. Di setiap wawancara, Naya selalu menyebutkan bahwa semua yang mereka capai adalah hasil dari kerja keras dan cinta tanpa syarat antara ayah dan anak. Salah satu kampanye mereka yang paling sukses adalah slogan baru yang dibuat oleh Naya, "Dari rakyat untuk rakyat." Slogan ini menggambarkan nilai-nilai bisnis mereka yang selalu berfokus pada menyediakan makanan sehat yang terjangkau untuk semua orang. Namun, bagi Raka dan Naya, kesuksesan terbesar mereka bukanlah uang atau popularitas. Kesuksesan mereka adalah bagaimana mereka bisa bertahan di tengah badai, bagaimana mereka belajar untuk memaafkan,
dan bagaimana mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Di akhir cerita, Raka dan Naya duduk di balkon rumah mereka, memandang matahari terbenam yang indah di Cakrawala. "Ayah," kata Naya pelan, "kita udah melewati banyak hal ya?" "Iya, Nak," jawab Raka sambil tersenyum. "Dan setiap hal itu membuat kita lebih kuat." Naya memandang ayahnya dengan penuh rasa syukur. "Aku bangga sama ayah. Kalau bukan karena ayah, aku nggak tahu di mana aku sekarang." Raka merangkul Naya erat. "Dan ayah juga bangga sama kamu. Kamu adalah alasan ayah bisa bertahan." Saat matahari perlahan menghilang di ufuk barat, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak datang dari uang atau status, tetapi dari cinta, keberanian, dan tekad untuk terus maju apapun yang terjadi. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع